Amin. Berkenanlah engkau Tuhan kepada kami dan kami boleh menikmati. Amin. Berbicaralah engkau dengan kami. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari terakhir ini banyak hal yang terjadi yang tidak pernah terjadi. Bagi anak-anak Tuhan yang akan memegang janji dan firman. Terima kasih Tuhan, layakkan kami mengerti akan hati Tuhan supaya kami tidak kedapatan menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca surat firman dalam Yesus dalam keberadaan kuasa Inggris. Merampas firman Tuhan yang membuat hati kami bercabang membara sehingga kami tidak mendapat firman itu. Tuhan tolong kami. Segala penggunaan bahasa Inggris kami singkirkan di tanam dan hidupkan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang ada di dalam ayat tadi. Kembali kita membaca ayat itu. Haleluya. Kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3 ya. Apabila penampil sudah tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu serabi itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara kekasih. Ini ayat ini sudah saya belajar meskipun ya sebagai ibu-ibu yang sudah tua, banyak hal yang harus diulang-ulang. Sekarang ini banyak salah saya, apalagi dapur masak. Apa yang kemarin udah kesini salah. Itu saudara-saudara kekasih, ya memang itu menandakan bahwa ada satu penurunan mungkin dalam tingkatan dan fokus ya. Tapi pada siang hari ini kita membaca firman ini. Firman ini adalah mengingatkan kita bahwa Yesus pada waktu itu adalah Yohanes Pembaptis merintis jalan untuk, kata Yohanes itu, aku membaptis dengan air, tapi di belakang saya akan datang membuka masuknya pun saya tidak kelak. Nah, ini yang dimaksud pada waktu itu dikatakan Allah penampil sudah di tangan. Berarti saudara-saudara kekasih, mungkin anak-anak yang di sini yang lahirnya di kota kurang mengerti itu apa tampil, ya. Oh ya betul. Tapi kalau di dalam firman Tuhan saya lihat itu sangat dijelaskan, digambarkan, ya. Dan untuk saya bisa mengetahui kalau saya waktu saya di Palembang itu, meskipun saya melayani, saya tidak pernah tahu ketinggalan, jaga diri, jaga inilah. Jadi masyarakat itu panen, saya bilang, Pak, aku pergi mau panen sama orang-orang tani. Dan anak-anak tinggal di rumah. Sebenarnya hati itu ngapain bu ambil rumah pergi panen, karena di sana itu
mengingatkan saya dulu kalau di tebing itu panen, dari mana-mana datang orang untuk maronggo namanya, panen. Jadi kalau kita dapat itu nanti beberapa genggam atau 10 genggam, nanti upah kita 2. Usai bapak, dulu mama saya punya lumpuh, aku ada punya lumpuh juga nih. Dia apa? Istana ini. Saya pergi saudara-saudara terkasih. Saya tidak harus jaga diri, saya ini bertuhan, pendeta, saya berbaur. Ya, waktu di sana memang saya tidak ada kata ini. Aku tidak ini. Jauh saudara, ke hutan sana. Tapi saya diikuti. Memang mereka selalu jaga-jaga. Nanti jangan ini. Apa-apa ayolah. Tapi untuk saya ngetang itu saya latihan sampai berdarah. Tidak apa-apa. Yang saya bayangin, aku dapat pagi gitu. Berjalan hari-hari, saya mendapat beberapa banyak itu sudah. Kenapa saya ceritakan ini? Tadi dikatakan alat penampi di tangannya. Sebenarnya sebelum ditampi itu harus dipisahkan dari batang dulu. Dia tanam. Nggak tahu itu pagi itu apa yang kosong sebagian, apa yang pokoknya kita dengan suka kita. Dulu saya sudah punya satu karung ini. Tapi saudara-saudara enggak sampai di situ, sampai di rumah, ya. Sampai di rumah itu padi itu harus dipukul-pukul. Kalau enggak diinjak itu diputar-putar biar dia lepas dari tangkainya itu. Ini proses. Jadi tidak kebetulan Tuhan memberikan satu gambar ini, karena gambar ini adalah orang-orang yang percaya, ya, yang tidak hanya bisa kita percaya oke dia masuk surga, enggak, tapi harus mengalami suatu proses, ya. Sesudah sampai di rumah, injak-injak, putar-putar sampai lepas dia dari tangkai. Tadi lepas dari batang, tapi dari sampai ke rumah. Sampai di rumah diputar. Jadi lepaslah dari tangkai. Selesai itu apa saudara-saudara? Itulah dibilang tadi. Allah penampi di tangannya. Sebab di dalam saya tulis di sini saudara-saudara, dalam perhatikan, penampian itu mengeluarkan, memisahkan kehidupan yang murni dan buah yang baik dari kepalsuan kedagingan. Jadi ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, bukan yang kita berpercaya berselaka. Tuhan akan melihat kita, Dia akan menampi kita melalui suatu proses. Sebab ke surga itu bukan hanya Tuhan semua masuk ke dalam kerajaan surga. Proses. Tadi saya katakan saudara-saudara, sampai di rumah saya sudah tampil. Jadi waktu menampi saudara perhatian, menampi api mungkin semua anak-anak bisa lihat tampil, tapi beras tapi nggak baju nggak. Saya tampil di pagi ini. Itu sekam belum saya buang, ini udah terbang. Sekam terbuang. Baru apalagi padi yang kosong terbuang. Tapi padi yang setengah itu tinggal di pinggiran, tampil, nggak pergi, tinggal. Aku harus buang. Sebab itu juga tidak berguna kalau digiling jadi apa juga, nggak ada artinya. Jadi mengiring Tuhan itu saya lihat ya, percaya kepada Tuhan itu pasti ada proses. Di tengah-tengah proses inilah kita lihat kemurnian iman kita kepada Tuhan. Tidak ada tengah-tengah. Terang amat hanya percaya dan ibadah, lakukan ini tanpa hati kita ini murni di hadapan Tuhan, tidak akan sampai ke sana. Ya, karena itu
digambarkan di dalam firman Tuhan. Jadi tadi udah sampai pagi kan? Udah sampai pagi. Saya sudah senang itu bagi dukung saya nanti. Sebab ada rumah yang akan beli dulu, ada dukungnya juga. Wah, saya nanti begitu. Rupanya saudara-saudara, waktu saya tapi terbanglah itu sekamnya, terbanglah padi yang kosong, saya buang itu padi yang setengah, kadang ada kurang itu. Tinggallah yang murni. Yang murni itu saudara-saudara, biarpun kita tampil atau begini, jatuh bukan terbang. Jadi kalau saudara mendapatkan ringan di hadapan Tuhan, saudara akan terbang. Kita harus menjadi orang-orang yang murni, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang terpisah dari kedagingan. Karena hati itu dia dapat Tuhan. Waktu saya, tapi bukan selesai di situ, saudara-saudara. Kalau mama saya dulu panen itu, seharian itu sampai kadang-kadang kita pusing. Mungkin karena itulah mama saya kalau sudah mau panen dia pergi 1 bulan, nggak mau pulang, nggak mau gatel, nggak mau capek. Kita cuma bersungguh-sungguh. Habis sudah jumur ini 1 hari. Nanti mulanya hanya jemur, saudara-saudara. Tapi itu di awal-awal lagi bahasa itu biar apa? Biar kaji itu tidak gering setengah atau sebelah, diputar-putar, kita itu tangan. Padi itu hanya tidak berkat, sakit, panas. Dia diam saja sampai kering. Kenapa saya bilang tadi mama saya begitu? Selalu membayar pesta kalau mau bikin pesta ke rumah ibu, ke rumah bapak si Tohan. Kenapa? Berasnya yang paling memasak bagus, udah bulan itu berasnya nggak potong-potong. Ada kemarin berkat di rumah, masaknya aku sudah lama berkat. Ada 5 yang pas, tapi ada beberapa yang terpotong-potong. Jadi kalau masak nggak enak juga, kayak menir gitu. Jadi nggak enak. Tapi kalau masak itu begitu, mahal di sini dia nggak mahal. Memang mama saya nggak pernah sama. Harganya di sana umpamanya 20, ya pasti itu 23, 25. Nggak mau. Kalau nggak mau ya sudah. Jadi, biar laku. Nggak. Jadi mama saya selalu mencari orang, cari yang berkah. Tuhan mencari orang yang murni, yang berbaik. Tuhan tidak mau kita campur-campur. Murni, saudara kalau dia pergi, karena dikatakan dia telah murni. Itu adalah padi-padi yang tunduk, saudara-saudara. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita harus tunduk hidup kita. Kalau padi yang setengah ataupun yang kosong itu selalu mendengar dia. Orang yang tunduk kepada Tuhan. Tuhan akan bersih. Kalau kita menjadi padi-padi yang menanggung, kita harus maju di uang itu yang dipotong setak-setak dalam hidup kita, hal-hal yang tidak ada banyaknya yang kita kerjakan tapi tidak bermanfaat bagi Tuhan. Banyak itu, banyak yang perlu kita lakukan tapi tidak bermanfaat bagi Tuhan. Nah dari sini yang belum kita bisa pisah, akan menangis Tuhan, akan mau kita dikeluarkan siapa? Nanti begini dan begini, kita masih mau pisah. Tapi bagaimana? Dia simpel kalau mengikut Tuhan. Kita ikut, percaya firman Tuhan, berjalan dalam iman, kita tetap mendekat sama Tuhan. Udah, apapun
apapun yang terjadi, itu pasti kita memiliki kekuatan dengan mereka. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi sesudah dijemur, bukan sampai di situ harus pergi ke selim sana yang saudara nikmati itu beras nasi itu. Mungkin firman ini lebih kena di Indonesia karena Indonesia adalah paling makan nasi. Di luar kan roti lagi. Ya, kalau kita jadi firman Tuhan ini sangat jelas sekali saudara-saudara yang kekasih. Jadi berapa proses ini supaya saudara bisa nikmati beras itu, nasi itu, proses demi proses, tidak bisa. Apalagi kalau bapak itu kalau udah masak nasi merah ya, memang kayaknya sama semua. Enggak tampi karena buat tampi. Gila, ada bagian yang tadi itu dibuat kalau enggak itu kan itu dengan kepala-kepalanya tadi itu, karena dia kan juga kalau laki kan kurang bagus kalau beras kurang bersih ya, itu nanti menyangkut kesehatan sementara kita bapak kita iya karena yang kita tahu itu sebenarnya begitu Tuhan dia mau dia mau. Nah, sekarang kita harus mau sebab saya korek-korek di sini ya, penampilan itu mengeluarkan atau memisahkan kehidupan yang murni dan buah yang baik dari kepalsuan. Mungkin kita mengatakan sudah diberi itu semua sudah itu anak Tuhan. Bagi yang palsu saudara-saudara, dia tidak menyelami itu apa arti keselamatan ya, dan kedagingan. Ini kedagingan ini banyak sekali yang mengkendalikan hidup kita, yang kita jadi anak Tuhan. Kadang-kadang kedagingan ini, contohnya ya, kenapa Tuhan ajarkan di Alkitab berpuasa dan berdoa? Itu sebenarnya penyangkalan ini, karena manusia itu bukan hanya dari roti ini, dari firman Tuhan ini yang kita dengar. Jadi kita itu harus diproses. Ada puasa dulu di dalam perjalanan lama, di dalam perjanjian lama. Puasa kamu tidak saya sukai, ibadah kamu saya jijik. Kenapa? Puasa lupa, tapi mengerjakan hal-hal yang tidak benar pada firman Tuhan. Nah, jadi harus seluruhnya gitu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi yang kedua, penampilan adalah masa penegasan. Kalau kita nggak tahan masuk di dalam satu penampilan, kita akan terbuang. Tuhan ini terlalu ini, mana bisa saya menghadapi berontak lagi dari sini karena kita tidak ada di dalam firman Tuhan. Ya, penegasan. Orang percaya itu dipantang untuk memilih Tuhan atau tidak. Artinya hidup kita itu full di hadapan Tuhan. Contohnya ada seorang hamba Tuhan dulu, anak Tuhan. Mungkin di antara kita ini ada, karena dia lebih penting ibadah daripada yang lain. Ditulis itu. Mulai pagi jam 8 sampai nanti jam 2 toko tutup. Mana dia sekarang? Kemana? Ibadah, bukannya pergi pakai mobil, harus ada mobil lagi, bukan. Tapi ibadah semua. Mantu dia. Kalau dihitung untungnya sekian, apa sekian? Lebih baik satu hari di pelataranmu untuk diri yang tidak ada sesuatu kelewatan
engkau akan diizinkan menjadi bagi-bagi yang berkilau yang akan dinikmati Tuhan. Di proses ini saya tidak tahu apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apa itu menjadi, nanti katakan gimana kamu mati. Mungkin juga tidak duduk di sini. Mungkin juga tidak bisa. Tidak bisa. Kerajaan Surga itu ada Yesus dan kerajaan Surga itu adalah luar biasa. Tidak bisa dengan hati, kemauan, kebenaran. Penampilan proses pemurnian iman. Bapak 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Satu Petrus 1 ayat 7. Ayo sama-sama kalau begitu. 1 Petrus 1 surat ya. Ya, 1, 2, 3 ya, kita baca ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih banyak daripada emas yang panas yang diuji kemuliaannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin saudara. Mau saudara dalami? Amin. Nah, bisa bisa. Jangan dia senang di luar tapi bisa kita yang terbakar apa yang menguji itu. Kenapa kita selalu bilang Roh Kudus, penulisan api Roh Kudus, itu Roh Kudus itu ngapain? Membuat kemampuan kita, kebenaran kita, keakuan kita harus itu mati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang hidup di dalam kita gambar sesuai dengan kata, sesuai dengan ini saya. Jadi memurnikan. Mungkin sekarang kita mengatakan enggak, beres-beres semua dua di karena ini adalah hari yang jahat. Orang percaya kita masih ada kejahatan di dalam. Bukan ada yang kami firman. Penampilan pemisahan orang benar dan yang tidak benar. Ya, mari saudara-saudara baca Yeskiel 22 ayat 18. Yeskiel, coba baca Yeskiel 22 ayat 18 sampai 20. Hai anak manusia, bagimu kaum Israel sudah menjadi tamat karena semuanya adalah ibadat membaca timah, dikutuk dalam timah hitam di dalam ber-ber. Mereka seperti saat dengan perak. Ayo, lebih jelas kita baca sama-sama. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu semua menjadi anak. Itu potongan dari iman. Ya. Maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah Yerusalem seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah putih di dalam peleburan dan menembus api menerannya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dari murkaku dan amarahku dan menaruh kamu di dalamnya dan meleburkannya. Jadi masih banyak sama-sama dalam hidup kita. Kita harus ada hati yang tunduk dengan firman Tuhan. Sana itu adalah kotoran kepada bangsa Israel. Aku akan melebur kamu
dan yang diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada bangsa yang lain selain bangsa Israel yang disayangi oleh Tuhan. Hah? Iya, disayangi, tapi bangsa ini adalah bangsa yang tegakkan hukum, tidak mau dituntun, tidak mau ditegur, tidak mau dan tidak mau. Itu sebabnya harus masuk dalam amarah murkamu. Di mana murkanya itu kepada bangsa? Dibuang. Hiduplah kami di situ. Yang kedua, jadi kita harus dibersihkan. Coba ayat 8, ayat 8-nya itu Yesaya tadi ayat 8. Yesaya 22 ayat 8. Engkau mendampingi terhadap hal-hal yang untuk berhidup dari hari-hari kabarku menghabiskan kau habiskan. Iya, ini dosa yang paling menjijikkan bagi semua. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku. Kenapa? Saya pikir ya, kalau kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, coba dulu. Kenapa dibilang pengampunan? Kalau sudah menghina Roh Kudus ya, tidak ada pengampunan. Karena itulah alasan sendiri. Saya selalu berdoa Tuhan, pribadimu Bapa, pribadimu. Jadi Roh Kudus itu pribadi Tuhan di dalam kita. Saya percaya kalau pribadi Tuhan ada pada kita, kita tidak menjadi sama. Sama itu apa? Kotoran dunia ini, sifat kita dari nenek moyang kita, hal-hal yang dari keturunan dari nenek moyang itu tidak berkenan, itu harus dibuang semuanya supaya saudara murni di hadapan Tuhan. Tidak ada sifat kita itu masih mengikuti orang tua kita. Kenapa begini? Sudah Bapak saya dari sini kita harus dibuang sifat ilahi ada pada kita. Saya saudara-saudara memang mungkin kata orang saya pengerja dari sini saya ada kira anak ini tahu ada 3 saya usi. Kamu melayani Tuhan apa? Mau melayani HP, mau melayani orang lain? Bukan, pulang. Tidak ada macam-macam juga. Tapi aku bersyukur mantu-mantu saya belum pernah saya sempat. Kalau saya sempat sekali mungkin. Sebenarnya aku bilang saya manusia kritis. Ya, nggak ada toleransi. Sebab saya pikir saya itu dilebur oleh Tuhan. Dilebur. Ini Allah Tuhan melebur saya. Bapak gitu kan. Mungkin dia lagi sakit, banyak ngomong, lalala, mah dulu pacarnya yang mana yang ini saya ceritain. Ini dia, udah bisa deh ya. Maksudnya repot juga memiliki suami yang tidak. Nah, dia merasa pemimpin, saya pemimpin. Oh ini seperti ini, saya kira enggak seperti ini. Seringkali terjadi seperti itu. Tapi kurang kenapa begitu? Namanya ini firman Tuhan. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya bilang begini, kamu dulu Tuhan yang suruh kamu menikah. Iya, saya lebih sakit itu. Kepala ibu bilang begini, kamu harus menikah. Itu di suara dari mana di hutan belantara ada suara begini. Tapi dia bilang, kan enggak dibilang Tuhan, kita enggak tahu katanya. Dikasih. Mungkin kurang jelas bagi saya, tapi waktu saya jalan aku bersujud dengan Tuhan. Sebab saya lihat setiap laki-laki itu selalu merendahkan perempuan, selalu kayaknya enggak. Apalagi bapak saya, itu berkat buat saya.
Waktu saya jalan, emang jadi harus menikah bukan? Harus menikah, saya tidak tahu. Gak mau aku. Harus semua itu sama bapak saya sama. Lihat Alkitab itu. Alangkah baiknya kamu berdua. Satu menolong. Oh iya Tuhan, Tuhan. Ya Tuhan saya lagi sakit kak. Oh iya Tuhan. Hanya Tuhan nggak bilang begitu. Itulah kalau saya seminggu kan sakit pun tidak ada yang ngurus kan. Nggak ada pengurus ya kan? Di daerah-daerah apa itu? Undangan. Ya kan kata Bapak gimana? Kan Tuhan bukan bilang apa? Iya sih mungkin itu salah. Tapi itu saya sadari kau itu sebagai karena saya sombong ini istri harus tuntut. Ya begitulah saudara. Banyak berhubungan. Kalau saya mau, nggak mau lah, nggak mau seperti ini. Tapi aku tahu hidup itu ada dalam hati saya. Jangan kita ada memberontak, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main belakang, jangan main samping, tapi kau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran. Kehidupan itu jadi bagian kita. Tidak gampang masuk surga, saudara-saudara. Bangsa Israel tidak cukup disayangi Tuhan, dipilih, disayangi, dipindahkan, tapi karena memberontak mati juga. Jadi kita nggak bisa bertahan. Kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita sengaja kemurahan Tuhan nggak bisa. Tetap Tuhan itu ada dalam kebenaran. Yesaya 48 ayat 10 mungkin agak sama ini. Yesaya 48 ayat 10 sampai 11. Ya kita sama-sama baca. Yesaya 48 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya aku telah membunyikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bisa nggak kita sampai kesengsaraan? Oh puji Tuhan. Sudah dicaci orang, oh puji Tuhan. Kalau tidak sakit hati, mati nggak kayak gitu juga. Membalai kalau ngomong punya apa? Memang harga sebenarnya. Ada Tuhan ada. Tuhan yang pakai membuang itu sifat kita yang sangat-sangat itu buang. Buang. Hanya kita nggak ngomong. Kau berdosa. Kalau kita boleh melihat iman perempuan orang Samaria yang sebenarnya kenapa Tuhan bilang saya tidak disuruh kepada yang tidak bangsa terpilih. Yesus itu diutus kepada bangsa Israel yang dipilih. Tapi yang orang Samaria tahu nggak saudara-saudara? Samaria tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah berhala, hidup suaminya orang jadi suamiku, jadi ya laksar lagi bisa menyembah berhala yang besar-besar, tidak mau percaya. Maka Yesus nggak ada hubungannya sama iya Pak. Anjing jadi doa-doa dia mengaminkan, dia bilang anjing saudara-saudara supaya dia mendapat belas kasihan sembuh. Jadi kalau kau diinjak di apa itu supaya terbuang segala kelampunan kita, salah kita, ya. Nggak ada yang bilang kalau perempuan, kalau kami bilang ya anjing. Udah dari dia mau bilang banyak tidak ketemu juga. Saya bilang anjing dulu. Tapi perempuan justru di situ biasa. Mau dia bilang mau. Kadang-kadang kita udah firman Tuhan maunya enak kita sudah merasa seperti yang kita sudah dalam keselamatan kita tidak mau.
depan sana ada satu kaki yang berdebu itu sudah. Nah, orang-orang yang kuat di dalam itu. Aku bilang anak-anak ini juga. Kalau aku ingin baca, usahakan itu berapa itu kasih Tuhan udah bisa dibahas, usahakan itu tinggal. Dia menjadi betul. Bukannya enak saudara, menderita bisa makan. Tapi karena hatinya itu sudah disucikan dan sungguh mengasihi Tuhan, harta dunia tidak menjadi satu halangan bagi untuk meninggalkan usaha, ditinggalkan. Sebab kenapa saudara? Kenapa sih itu dari Tuhan? Kenapa tidak bingung? Kalau Tuhan kasih nafas, pasti dikasih makan. Caranya Tuhan, ya kan? Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh lapar, kayak orang-orang yang menurut saya waktu itu mati hidup. Kenapa? Dia mempertahankan Kristus. Kadang-kadang saya bayangkan kalau datang saya lagi korban ini. Siapa yang itu Tuhan? Ayo, angkat tangan. Ini pedang. Mana itu Tuhan? Selama ini kan kayaknya jadi itu sudah kasih kita. Datang mungkin bukan sama kita. Ya sekarang juga ada sudah lama, nggak boleh semakin datang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan di sini masih butuh, masih butuh ini tempat ini. Orang-orang mereka tidak dilarang kita tapi serangan itu dari kiri kanan sudah semuanya tengah malam jam 11 pagi macam-macam. Tapi kita bilang, kamu belah, kamu mati pun tidak habis sih. Ada ancaman, kamu akan dibom nanti jam 4. Oh, biarkan. Si Tuhan kenapa kau selalu di situ? Kau nanti sama keluarga. Kenapa enggak jawab? Ya itu kalau mati dalam. Karena jujur kita melayani Tuhan. Sambil kita kemana yang mana? Bukan seperti itu kita semua. Untuk tetangga ini sekali itu. Gimana semua? Itu segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk memproses kita supaya kemurnian kita itu kelihatan dia dapat. Apapun yang dibuat untuk memisahkan kita. Karena di dalam Mazmur coba Mazmur berkata Mazmur 119 ayat 119. Dengan apa tetap orang pemuda mempertahankan kelakuannya banyak bersih dengan menjaga daripada iman. Mazmur 119 ayat 119. Ayo, 1, 2, 3. Ayat 119 ayat 119. Iya. 1, 2, 3. Di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Sekali lagi, sebagai sana kau angkat semua orang di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Kembali kepada sana. Sana adalah orang apa? Orang kasih. Orang kasih. Kasih itu apa? Udah tahu ilmunya, udah tahu kebenaran, tapi lama orang fasik itu adalah orang berpikir sudah berjalan, tidak mau dilatih, satu orang ya. Teman ini saya kata si Mazmur, si Raja Daud. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan Tuhan ini.
Tapi kalau sudah tadi nanti dia buang. Tapi kalau peringatan, Tina, masih artinya diperingatkan. Tapi kalau sudah nanti yang datang, pergilah kamu. Jangan berguna. Dia ada di sana. Tapi Amsal 25, coba Amsal 25 ayat 4. Kita sama-sama melihat juga kan Pak. Haleluya. Amsal 25 ayat 4. Ayat 4. Oke. Membantah datang usurkan. 1, 2, 3. Sisi rasa dan mereka, maka orang berdaya tidak bagai pandai emas. Uang itu adalah pandai emas. Tapi kalau engkau mampu ya meningkatkan itu, terus sama-sama yang pokok-pokok itu yang pokok itu apa sih dalam uang itu tidak ada arti. Manusia itu yang bikin repot. Tidak dapat uang enggak bilang tadi gampang. Ya, banyak orang bilang begini, aduh, kalau kita nggak betul-betul kalau mandi nanti sampai musim amat, nggak ada yang mati di bulan ini, pasti ada orang. Coba mamamu, waktu mamamu meninggal, pergi nggak Tuhan? Enggak, saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi kembali firman Tuhan bilang begini, biarlah yang mati mengubur yang mati. Saya tidak mengerti dulu. Rupanya orang-orang yang sibuk dalam hal-hal acara-acara itu adalah orang-orang yang mati. Biarlah yang mati mengubur. Mama saya mati kan? Banyak yang repot ini. Sudah lah, karena aku dapat saya yang penting kau urus anak itu pelayan. Memang kita sama Tuhan harus mau, harus tunduk, maka kita tidak terjebak dengan segala sesuatu. Dari situ sebenarnya saya harus ajak nanti bulan ini nanti dari Maret. Kita baca di dalam 2 Timotius apa kata Rasul Paulus? 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Apa kata Rasul Paulus? 2 Timotius 4 dan ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menyempurnakan iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya, jadi dia bersaksi saudara-saudara, aku telah mengakhiri pertandingan. Artinya saudara-saudara, siapa sih Rasul Paulus itu? Rasul Paulus dikatakan kalau dia tidak dicobai dalam semuanya, di penjara, diusir, semuanya hal-hal yang tidak bisa dihadapi oleh orang-orang. Yang terakhir saudara-saudara, sempat dikatakan begini, dia mati di salib, dipenggal ya, dia dipenggal, masih bisa mengatakan bagaimana nanti sudah sebesar apa yang kita hidup enggak, apa bertumbuh enggak, ya kita mampu enggak. Nah Tuhan maksudnya di sini kita sebagai orang percaya harus pisah dari hal-hal dunia yang tidak ada. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15, nanti terakhir kelas 14 ya. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14 terus sampai 15. 1, 2, 3 ya.
Berikanlah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu keperluanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi lurus dalam keseluruhan hidupmu, sama seperti Dia yang lurus yang telah memanggil kamu. Bisa nggak kita pertahankan keputusan ini? Seorang anak bilang begini, aku akan pulang ke kampung. Aku akan mengumpulkan berkat. Aku akan mengikuti sesuatu acara. Saya bilang, kau tidak enggak. Uang kamu itu satu berapa? Bukan karena pembangunan ini, kasihlah sama aku dulu. Kamu itu waktu bahwa anak istri berbilang kamu ke teman-teman orang yang tidak ada kebenaran di sana. Kamu jadi Tuhan Yesus. Mohon bersama. Kalau kamu tidak bisa berdiri sebagai saksi, kamu bisa berdiri. Tapi kalau kita awalnya tutup dengan aku balik tersinggung. Kalau gimana sih mungkin karena dia sudah mau pasti. Tapi tidak bisa. Yang dilakukan harusnya dari ini bukan dari uang. Karena dia kesadaran ini pada kita, ini pada aku belajar kita buang tapi itu sudah baik kita menjadi. Saya bilang mami yang saya berdoa karena saya tidak mau berdoa, saya mau pergi berdoa, mau berdoa, tidak membiarkan itu. Kita harus kata Tuhan dan kita harus pisahkan. Kita harus tahu yang mana yang baik. Kita harus mengerti mana yang bermanfaat. Amat berlebihan dan kita jangan dibohongi oleh dunia deh. Nanti kita yang tersinggung anak-anak menderita dari yang sampai berbau musuh, bahkan sampai meninggal, gak ada yang tahu. Tapi musuh, gak ada anak saya berhasil. Jangan udah mati. Bikin lagi tambahnya yang bersama-sama. Oh, di sini ada sedikit orang. Waktu hidupnya nggak penting. Itu penting. Itu yang kita ikuti sekarang. Ada lagi. Saya itu suka lagi matematik saya dulu. Itu cucu-cucu semua kumpul. Ini akan buat acara mengodas, menyanyi. Saya masih sekolah Alkitab itu. Karena opung saya meninggal kalau nggak salah umur 125. Jadi berbon, jadi akan bingung, akan besar ini. Sembuh juga. Cucu dari tangan siapa masih ada satu lagi nggak ada. Makanya itu doa. Karena dia takut bikin begini. Biar nanti apa namanya? Apa? Doanya dengan apa? Salah. Salah. Artinya itu nasib kehidupan yang kayak itu gitu. Nggak benar. Saya sekolah cerita bangsa itu. Saya dulu sampai mau berpesta satu minggu. Sapi, kerbau, karena dia orang ada. Zaman waktu sakitnya, rumah sakit, nanti aja nanti. Enggak
adalah maksudnya itu pengajaran daripada nenek moyang, bukan dari kita. Jadi kita harus dari kita, ya. Itu kita harus mengesahkan mungkin ini ada terakhir. 1 Timotius 6 ayat 11 adalah untuk supaya kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Kita harus kembali pencipta kita seperti gambar Tuhan. Iya, kita sama-sama membaca 1 Timotius 6 ayat 11. Ya, 1, 2, 3 ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejaran keadilan, ibadah, kesucian, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Apa? Kelembutan. Benar yang kasih katakan. Aku memang kasar pada waktu ini. Jadi kita harus gunakan kepada Tuhan. Itu apa dia harus tadi? Hai manusia Allah. Jadi kalau kita adalah manusia Allah, gambar Allah kepada kita, kita harus bisa sifat Allah bagi kita. Apa sifat Allah? Menolong, mengasihi. Sifat. Kalau kita ini semua manusia Allah, saya percaya tidak ada yang menghukum. Kalau kita manusia Allah, kita tidak ada lagi sakit hati. Karena kerjaan kita begini, menyakiti dan sakit hati. Kita ini. Kalau enggak menyakiti, kita disakiti. Itu pasti sifat dari dunia. Tapi kasih Allah itu adalah sempurna. Jadi bila kita adalah manusia. Pak, Allah manusia Allah enggak? Manusia Allah enggak? Hah? Semuanya kayak manusia kan Manusia apa? Allah. Manusia Allah enggak apa? Serupa dengan gambar. Jadi usah rupa gambar itu berarti manusia Allah. Manusia bisa mati, tapi Allah itu tetap hidup dalam dirinya. Jadi Bapak itu dimanapun bekerja, itu nggak ditanya Tuhan nanti. Tahu kalau kamu nggak boleh. Apa aja kita kerjakan, ada yang akan mencuri. Biar kerjanya ini nah. Dan tetap bakal bilang ya pecah. Jelas ngomong. Dan ditaruh di dalam apa? Saya juga main ambil kami kalau muslim assalamualaikum ini dipakai kok. Oh, pada itu kalau udah di dalam lengkap udah nggak kepake. Saya nggak main sama. Jangan kita berdasarkan saya pemulung, saya ambil lagi nggak apa-apa, kekerahan. Masih kepanjangan, masih punya ada Pak. Iya, tapi itu didasari takut akan Allah. Masih punya catatan gitu. Jangan karena supaya nama saya bersih, jangan begitu. Tapi karena firman Tuhan, kalau nyampe semua, maka Tuhan bilang saya tidak berpanjang firman Tuhan saudara. Jadi dia tidak percuma kita beribadah siang dan malam apapun, tapi kita harus dibersihkan dari sama-sama, dari sekan-sekan, dari lapung-lapung, dari tadi setengah-setengah berdua. Yang lagi kita kedapatan menjadi padi. Bagus juga kan itu kalau berbahaya dengan apalagi kalau masih dari pabrik biji, dari bentuk semua orang udah bentuk bentuk Allah. Karena badannya dikulitin, kulit arinya nggak lagi loh. Kalau berhasil, kalau bapak makan merah, kita juga senang. Karena cuma dikulitin. Buat nih, kalau berhasil sampai habis ikut ayam ini, enak gimana? Enak kalau dia ada senang. Amin. Jadi manusia Allah itu maksudnya Tuhan ada Bapa. Engkau Bapa yang baik Tuhan, jika kami tidak mengerti cerita seorang pengertian akan kebenaran, kamu harus hidup bersama dengan Tuhan. Kami
kasih. Biarlah kami mampu membuang sama-sama yang kotor dari hidup kami. Kalau datang firman menegur, kami mengaminkan supaya mampu kami meninggalkan semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sampai di sini berbicara. Tuhanlah terus berbicara bagi kami. Akhir-akhir ini adalah akhir zaman. Sebentar kau akan datang.